Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan webinar kembali bersama Kombel PMM Baraja Basamu SMKN 7 Sijunjung. Bapak Ibu, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak pula lupa selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, untuk kali ini kita belajar tentang model pembelajaran PJBL atau kita kenal dengan nama Project Based Learning, dan ini Bapak Ibu sangat luar biasa ketika kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita untuk meningkatkan inovasi dan kreasi siswa dan kemandirian siswa Bapak Ibu semuanya, serta membangun kerjasama di antara siswa dengan siswa yang lainnya. Oke Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama apa itu PJBL. Model pembelajaran PJBL ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam pengerjaan proyeknya. Hal ini tentu saja lebih menantang daripada hanya duduk diam, mendengarkan penjelasan guru, atau membaca buku kemudian mengerjakan kuis atau tes. Prinsip-prinsip dalam Project Based Learning. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk menerapkan PJBL di kelas, guru pintar harus memasukkan elemen-elemen berikut ini. Nah, yang pertama itu berawal dari sebuah masalah atau pertanyaan. Pembelajaran berbasis proyek selalu bersumber dari sebuah masalah atau pertanyaan. Permasalahan yang harus dipecahkan harus memiliki tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan level siswa. Jangan sampai memberikan tantangan untuk siswa kelas 6 SD pada siswa kelas 2 SD. Yang kedua adalah otentik dan relevan. Proyek yang dilakukan siswa harus mencakup pertanyaan-pertanyaan dalam dunia nyata atau yang relevan dengan pengalaman siswa. Dengan demikian, siswa dapat menghubungkan antara pengetahuan yang didapatkan saat pembelajaran dengan manfaat atau kegunaan di dunia nyata. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu, itu adalah kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih. Metode pembelajaran berbasis proyek hendaknya memberikan kebebasan siswa untuk menentukan strategi memecahkan masalah, produk apa yang akan dihasilkan, dan juga bagaimana cara menghasilkan produk tersebut. Nah, prinsip yang keempat adalah self-reflection. Nah, dalam project based learning, siswa diharapkan mampu merefleksikan semua pengalaman yang didapat selama mengerjakan proyeknya. Kemudian siswa mampu menyimpulkan pelajaran berharga apa yang dapat diambil selama proses project based learning. Yang kelima, Bapak Ibu, adalah feedback. Metode pembelajaran project based learning juga mengajarkan pada siswa untuk dapat memberikan dan menerima masukan-masukan atas proyek yang dilakukannya. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar dari guru, tetapi dapat saling belajar dengan sesama teman. Kemudian, yang keenam adalah presentasi. Di akhir proses pembelajaran berbasis proyek, siswa harus mampu mempresentasikan penemuannya atau produk yang dihasilkannya di depan teman-teman sekelas atau bahkan di depan masyarakat umum. Selain berdiskusi tentang proyeknya, diharapkan semua siswa mampu menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari dan juga dipraktikkan. Ciri-ciri pembelajaran project based learning. Buck Institute for Education di tahun 1999
menyebutkan pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik seperti berikut ini. Nah, yang pertama, siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan membuat kerangka kerjanya sendiri. Yang kedua, terdapat masalah atau pertanyaan yang harus dipecahkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, siswa merancang proses untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Yang keempat, setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan untuk menyelesaikan proyeknya. Sementara yang kelima, siswa secara teratur melakukan refleksi atas apa yang mereka dikerjakan. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, hasil akhir yang diharapkan adalah siswa menghasilkan produk dan dievaluasi kualitasnya. Jika ingin menerapkan PJPL ini Bapak Ibu, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu ada 6 langkah. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam RPP atau modul ajar. Langkah yang pertama, mulailah dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan harus mengandung permasalahan yang harus dipecahkan dan menghasilkan sebuah penemuan atau produk. Topik atau teman harus sesuai dengan real world dan mendorong siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam. Kemudian yang kedua adalah membuat perencanaan. Design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa. Perencanaan meliputi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Langkah yang ketiga adalah menyusun jadwal aktivitas. Guru dan siswa bersama-sama menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan siswa diberi pengarahan untuk mengelola waktu yang ada. Berikan siswa kebebasan dan kesempatan untuk mencoba menggali sesuatu yang baru. Guru pintar tetap harus memantau dan mengingatkan apabila siswa melenceng dari tujuan proyek. Langkah keempat, mengawasi proses pengerjaan proyek. Meskipun siswa diberikan kebebasan menentukan strategi dan cara mengerjakan proyeknya, guru pintar tetap bertanggung jawab untuk memantau siswa selama menyelesaikan proyek. Guru pintar bertindak sebagai mentor yang selalu mengarahkan para siswa untuk selalu fokus dan terarah dalam mengerjakan proyeknya. Langkah kelima Bapak Ibu, memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian yang guru pintar lakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar pada proses dan produk yang dihasilkan. Guru pintar juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan setiap siswa dan memberi feedback. Selanjutnya, guru pintar dapat menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dapat dilakukan dengan mempresentasikan produknya di depan teman atau guru. Dan langkah terakhir Bapak Ibu adalah melakukan evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran Project Based Learning, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan produk yang telah dihasilkan. Proses refleksi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Siswa hendaknya diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Bapak Ibu, kelebihan kita menggunakan Project Based Learning ini adalah yang pertama, memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajaran. Yang kedua, menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah. Yang keempat, menyediakan peluang unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai fasilitator. Kemudian yang kelima, menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang besar. Dan yang terakhir, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang ada. Namun Bapak Ibu, tetap dari kelebihan-kelebihan yang ada, PJPL memiliki kekurangan. Yang pertama, itu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak pendidikan yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana pendidik memegang peran utama di kelas. Kemudian yang keempat, banyaknya peralatan yang harus dibeli.
Yang kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir, ada kemungkinan peserta ada yang kurang aktif dalam kerja kelompok sehingga dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu membuat sebuah modul ajar atau perangkat pembelajaran yang menggunakan model project based learning. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.